akan beribadah sekolah minggu lagi nih. Ya. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengar cerita firman Tuhan. Tapi ibadah kali ini ada yang beda loh, karena hari ini hari Paskah. Yeay, hari Paskah. Selamat Paskah Selamat hari semua. Paskah. Tuhan memberkati. Oh ya Kak, karena hari ini kita senang banget karena hari ini itu Paskah. Nah, bisa nggak kakak jelasin sedikit ke anak-anak apa itu arti Paskah? Adik-adik semua, kita semua sudah tahu bahwa setiap tahun, setiap kita merayakan Paskah, maka kita itu akan memperingati satu hal yang sangat luar biasa bagi semua orang Kristen, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Wow. Itu adalah hari kemenangan besar buat kita semua. Ya. Nah, kalau pengorbanan Tuhan Yesus itu, Kak, itu tanda apa itu Kak untuk kita semua? Nah, Yesus berkorban untuk menggantikan hukuman dosa yang seharusnya kita yang terima. Tapi karena Allah mengasihi kita, maka Dia mengambil alih hukuman tersebut di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, itu artinya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu tanda bukti cinta dan kasih Tuhan Yesus sampai rela mati buat kita semua ya Kak? Ya. Nah, anak-anak, seperti penjelasan Kak Olpi tadi dikatakan bahwa kasih Tuhan Yesus itu memang luar biasa, melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Yuk, pagi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan dan kita sama-sama mau belajar membahas cinta kasih Tuhan. Kita mau nyanyi, lihat betapa besar kasih Allah pada kita. 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 Betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Yuk, sama-sama kita ambil sikap berdoa. Kita akan mengawali ibadah pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama yang dipimpin Tante Yuni. Mari anak-anak, kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah Paskah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan kemurahan yang masih Engkau berikan kepada kami semua, guru-guru sekolah minggu, juga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, untuk kami semua boleh mengikuti ibadah Paskah sekolah minggu Tuhan pada saat ini. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani, mulai dari yang memimpin pujian sampai yang menyampaikan firman-Mu, urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu saja, supaya setiap pujian yang dinaikkan, setiap firman yang disampaikan adalah benar-benar firman kebenaran yang berasal dari Engkau saja. Kiranya Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat mereka mendengarkan, saat mereka mengikuti ibadah sekolah minggu ini Tuhan, sehingga mereka boleh mempunyai hati yang sukacita, damai sejahtera, dan terlebih lagi saat nanti mereka mendengarkan firman-Mu, mereka boleh menyiapkan hati mereka untuk menerima firman-Mu, dan firman itu boleh
bertumbuh dalam kehidupan mereka menjadi iman dan perbuatan iman yang nyata. Ibadah sekolah minggu Paskah ini Tuhan kami serahkan dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Engkau yang beserta, yang berhadirat dimanapun saja anak-anak-Mu ini berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hai, masih semangat ibadahnya? Masih semangat dong. Masih kurang semangat? Kita ulangi lagi ya Kak, sekali lagi. Ya. Masih semangat ibadahnya? Semangat. Masih sukacita? Sukacita. Nah, gitu dong. Buat Tuhan harus tetap semangat. Amin. Yuk, kita mau sambung pujian kita dengan satu pujian sukacita. Ku menang, dan disambung dengan sekarang saya sudah bebas. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh yang kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh yang kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh yang kudus turun. Saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita sudah semangat memuji Tuhannya. Kita juga sudah bersukacita. Nah, saatnya kita mau masuk dengan firman Tuhan ya. Jangan lupa siapkan hati, pikiran, telinga, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan guru sekolah minggu kalian. Yuk, untuk menyambut firman Tuhan kita mau nyanyi Yesus disalib karena cinta saya, kamu dan semua. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya. Dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta
salib karena kita semua dosa dihapuskan. Mulialah namanya, mulialah namanya. Dan doa firman Tuhan akan disampaikan teman kalian Matthew. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus di dalam kami Tuhan, untuk mencerahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak semua? Kita bertemu kembali di dalam ibadah Paskah sekolah minggu. Tante yakin anak-anak semua masih tetap sukacita dan semangat untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Ya, pada minggu ini kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan untuk ibadah sekolah minggu kali ini kita akan belajar mengenai makna Paskah dari sekantong teh. Ya, jadi kita akan belajar mengenai makna Paskah dari sekantong teh. Apa saja itu? Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Ya, Tante yakin anak-anak di sini semuanya pasti pernah melihat ini kantong teh ya. Bisa macam-macam, ini Tante punyanya yang seperti ini sekarang. Ada juga yang merek lain, warnanya lain ya. Apa saja yang biasanya terdapat dalam kantong teh? Ya, kalau kita buka, biasanya dalam kantong teh itu kita akan menemukan ini, ya, label, ya, label merek teh, ya, bisa bermacam-macam merek tehnya, ya. Nah, label ini bisa juga ini mengingatkan kita pada sebutan, ya, sebutan-sebutan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Apa aja sebutan-sebutan yang diberikan kepada Tuhan Yesus dalam Alkitab? Yesus disebut sebagai pokok anggur, Yesus juga disebut sebagai roti hidup, Yesus disebut juga sebagai gembala yang baik. Ya, tapi saat ini kita akan membahas mengenai satu sebutan Yesus, yaitu sebagai anak domba Allah. Ya, kita akan membaca yang di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Yohanes pasal 1 ayat ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 29 kita melihat Yohanes Pembaptis mengatakan, menyebut Yesus sebagai anak domba Allah. Ya, kalau anak-anak baca di dalam Perjanjian Lama, pada zaman bangsa Israel, setiap kali mereka berbuat suatu dosa atau kesalahan, mereka harus membawa korban penghapus dosa, ya. Untuk menghapus dosa mereka, yaitu mereka harus mengorbankan apa? Anak domba atau anak lembu sebagai korban penghapus dosa. Tetapi saat Yesus datang ke dunia, ya, Yesus mengorbankan dirinya sendiri sebagai anak domba Allah untuk menghapus dosa manusia. Ya, jadi yang pertama kita belajar dari kantong teh ini adalah ini ya, label atau merek ini. Kita diingatkan akan sebutan-sebutan Yesus, dan terutama saat Paskah ini kita diingatkan bahwa Yesus datang ya sebagai anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari kantong teh ini, ya, apa ini? Ini adalah benang ya. Jadi kalau teh itu ini kan ada kartonnya ini ya, lalu di sini ada, anak-anak bisa lihat ini ada benangnya. Benang ini ya mengingatkan kita akan cambuk ya. Cambuk apa? Cambuk yang Yesus terima saat dia disalib. Ya, kita akan baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Yesus datang ke dunia ya, dia datang untuk menebus dosa kita, dan dia mati di atas kayu salib. Bukan cuma dia mati begitu saja, tapi dia juga dicambuk ya.
bahkan tangannya dipaku, dia disiksa di atas kayu salib, dia menderita. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, ya. Dan bukan cuma itu, karena kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, apa tugas kita? Kita harus hidup dalam kebenaran. Ya, kita tidak lagi hidup dalam dosa. Ya, lalu yang ketiga yang kita bisa belajar dari kantong teh ini adalah ini ya. Biasanya kalau di bagian ininya, di bagian kertasnya itu biasanya ada ini ya. Ini adalah staples ya, jepretan itu ya, anak-anak tahu ya. Ini kan bahannya dari apa? Kayak dari logam gitu ya. Ini mengingatkan kita pada paku ya, paku. Apa itu paku? Ya, saat Tuhan Yesus disalib, tangan kakinya dipaku ya, dipaku di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar mati, dan kemudian dia bukan hanya mati di atas kayu salib, tapi dia juga bangkit. Ya, mungkin anak-anak pernah mendengar cerita ada orang mengatakan, oh Tuhan Yesus itu tidak benar-benar mati ya, dia tidak benar-benar mati, dia tidak benar-benar bangkit. Ya, anak-anak jangan percaya, karena Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati untuk menebus dosa kita, tapi dia juga kemudian bangkit ya. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, ada satu murid yang tidak percaya, katanya kalau Tuhan Yesus bangkit. Siapa itu? Ya, dia adalah Thomas. Ya, coba kita baca ceritanya di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datanglah dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi murid Yesus, salah satu murid Yesus yang bernama Thomas ini, dia tidak percaya kalau Yesus benar-benar telah bangkit. Karena itu, saat Yesus datang kepada Thomas, dia berkata, ayo cucukkan ya tanganmu ke dalam bekas paku ini dalam tanganku ya. Baru setelah itu Thomas menjadi percaya, setelah dia benar-benar melihat bekas paku yang ada di tangan Tuhan ya. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya ya. Biarlah kita semua di sini anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita, dan dia bukan hanya telah mati saja, tapi dia juga telah bangkit ya. Lalu selanjutnya yang kita bisa pelajari dari teh ini apa? Coba ya, Tante akan tuang ini ya. Coba ya, Tante akan tunjukkan kepada anak-anak ya. Ini teh ini akan Tante aduk ya ke dalam air ya. Ya, saat Tante celupkan ini tehnya, ini teh bubuknya ini ke dalam air, apa yang terjadi pada airnya? Airnya berwarna gelap ya, berwarna hitam, berwarna gelap. Ini adalah menggambarkan dosa kita ya. Coba kita akan baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi kita sudah melihat ini kalau teh ini ya, bubuk tehnya itu kita masukkan ke dalam air, kita lihat airnya menjadi gelap. Ini adalah gambaran dosa-dosa kita yang sangat gelap ya. Gambaran dosa-dosa kita yang sangat gelap, kita tadinya tidak layak ya di hadapan Allah. Tapi
Kitab suci katakan, Alkitab katakan bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia bukan cuma telah mati, dia dikuburkan dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, lalu yang terakhir yang kita bisa pelajari dari kantong teh itu adalah ini ya, kertasnya. Biasanya ada kertasnya, ini juga ada kertasnya ya. Kertasnya ini berwarna apa? Berwarna putih ya. Berwarna putih kan, kertasnya kantong teh ini biasanya berwarna putih. Berwarna putih ini adalah gambaran dari apa? Dari Yesus bangkit ya. Dia bangkit dalam kemuliaan. Dan bukan hanya itu saja, dia bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Coba kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Lalu kita lompat pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, jadi yang terakhir ya, dari kantong teh ini yang berwarna putih ini kita belajar mengenai Yesus. Kita diingatkan mengenai Yesus yang telah bangkit itu naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dia bukan cuma ada naik ke surga saja, tapi dia juga akan datang dengan cara yang sama. Biarlah itu boleh menjadi pengharapan kita semua anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini selama kita hidup di dunia ini, bahwa kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua dan kita boleh menyambut dia di awan-awan, asalkan kita selalu hidup dalam kebenaran. Mari kita semuanya berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan anak-anak-Mu ini boleh mendengarkan pesan-pesan Paskah. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu, iman mereka boleh semakin hari semakin dikuatkan, dan mereka boleh mempunyai hidup yang berpengharapan di dalam Engkau. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada, dan biarlah setiap firman yang mereka dengar itu boleh tumbuh menjadi iman dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tugas sekolah minggu untuk kalian minggu ini adalah kalian menyeduh teh. Ya, jadi untuk yang kelas besar kalian mungkin sudah bisa melakukannya sendiri. Tetapi untuk anak-anak yang kelas kecil, kalian bisa didampingi oleh orang tua kalian. Ya, jadi begini caranya. Yang harus kalian siapkan adalah cangkir atau gelas kosong, lalu teh celup ya, teh celup. Tante punyanya seperti ini. Kalian bisa pakai teh celup merek apa saja yang kalian punya di rumah, atau kalian bisa membeli di warung, toko kelontong ya, segala macam teh celup. Lalu kalian juga siapkan air panas ya, air panas atau air hangat ya. Tapi untuk kalian, saat kalian menyeduh teh, kalian harus berhati-hati. Jadi begini caranya ya, kalian buat video saat kalian menyeduh teh ya. Ya, kalau kalian menuang air panasnya, kalian harus hati-hati. Buat videonya, lalu setelah kalian kalian baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, jadi untuk kelas besar kalian buat video menyeduh teh, lalu kalian baca ayat Alkitab dari 1 Petrus 2 ayat 24. Lalu untuk anak yang kelas kecil yang belum bisa membaca, bisa didampingi oleh orang tua masing-masing. Lalu videonya kalian kirim ke WhatsApp Tante Mission, atau bisa kalian upload ke Facebook Sekolah Minggu GPT Lumajang. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.